Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmatnya sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Alhamdulillah, Anda semua, insyaallah hari ini kita akan memulai materi pertama kita dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Saya harap semuanya tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita memasuki materi, maka marilah kita berdoa bersama-sama, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ananda sekalian, pada kesempatan hari ini materi yang akan kita bahas adalah proses hijrah Nabi ke Habasyah dan Taif. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai adalah poin 3.2, yaitu menganalisis substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Hijrah ke Habasyah. Jadi, ketika pemboikotan dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, melihat berbagai macam siksaan dan derita yang dialami oleh kaum muslimin, sementara beliau tidak bisa melindungi mereka, maka Rasulullah SAW berkata, "Tidakkah sebaiknya kamu sekalian pergi ke Habasyah? Sesungguhnya di sana ada seorang raja yang tidak ada seorang pun teraniaya di sisinya. Tinggallah di negeri itu sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan dan jalan keluar dari apa yang kalian alami." Nah, pada tahun 615 Masehi atau tahun kelima kenabian, berangkatlah kaum muslimin menuju Habsyi dengan rombongan pertama yang dipimpin oleh Utsman bin Affan berjumlah 15 orang yang terdiri dari 11 laki-laki dan 4 wanita. Kemudian rombongan kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib yang berjumlah hampir 100 orang. Nah, kedatangan kaum muslimin ke Habsyi diterima oleh raja yang merupakan Raja Najasyi. Mereka mendapat perlindungan dengan bantuan bahan makanan dan perlindungan lainnya. Perlakuan Raja Najasyi terhadap umat Islam tersebut membuat kaum kafir Quraisy yang berada di Mekah sakit hati. Mereka kemudian mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah untuk menghadap Raja Najasyi, dan kemudian mereka berunding agar kaum muslimin yang ada di tanah Habasyah saat itu diusir dari daerah itu. Namun Raja Najasyi tidak mau memenuhi permintaan utusan tersebut sebelum mendengar keterangan dari kaum muslimin. Jadi Raja Najasyi ini adalah seorang raja yang meskipun bukan merupakan orang Islam, tapi beliau membawa sisi kebijaksanaan sebagai seorang raja dan menjadi seorang hakim yang adil antar suatu perkara. Raja Najasyi kemudian memanggil kaum muslimin, kemudian bertanya, "Apakah agama yang menyebabkanmu sekalian keluar dari agama nenek moyangmu dan tidak mau masuk agamaku?" Nah, diwakili oleh Ja'far bin Abi Thalib, ia menjelaskan bahwasanya agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah agama yang baik, menentang penyembahan berhala, kemudian dilarang untuk berbuat jahat, berkata kotor, makan harta anak yatim dan lain sebagainya, sehingga mereka merasa tentram dengan kehidupannya. Mendengar perkataan tersebut, Raja Najasyi kemudian yakin untuk tetap melindungi Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya dari siksaan kaum kafir Quraisy. Hijrah ke Taif.
Nah, hijrah ke Taif ini terjadi setelah Abu Thalib, paman beliau, dan Siti Khadijah, istri beliau, meninggal dunia. Nah, sepeninggal kedua orang tersebut, puncak dari sikap permusuhan kaum Quraisy terhadap umat Islam semakin keras. Nah, dalam kondisi seperti ini, timbul keinginan Nabi Muhammad SAW untuk berlindung ke negeri Taif, negeri yang terkenal berhawa sejuk dan keramahan penduduknya terhadap tamu yang datang. Dengan harapan masyarakat Taif berkenan mendengar dakwah Islam, dan perjalanan ini ditemani oleh Sa'id bin Sabit yang merupakan tangan kanan Rasulullah SAW. Namun, ketika mulai berdakwah selama 10 hari, beliau tinggal di Taif dan berdakwah menyampaikan seruan tauhid itu, tidak ada yang mau menerima dakwahnya. Penduduk Taif justru banyak yang menolak beliau dengan penolakan yang lebih buruk, karena penduduk Taif sudah mengetahui ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang menentang penyembahan terhadap berhala, sedangkan kaum yang ada saat itu di negeri Taif adalah sebagian besar penyembah berhala yang terbuat dari patung-patung yang mereka buat sendiri. Mereka bahkan menyuruh anak-anak kecil untuk melempari Nabi Muhammad dengan batu sehingga kedua tumitnya berdarah. Akhirnya beliau kembali melalui jalan semula menuju Mekah dalam keadaan sedih dan susah. Lalu Jibril bersama malaikat gunung menghampirinya, dan Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah telah mengutus kepadamu malaikat gunung untuk suruh sesuai keinginanmu." Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat gunung untuk memerintahkan malaikat gunung itu untuk membalikkan atau meruntuhkan gunung yang ada di sekitar Taif. Untuk hal itu bertujuan agar kaum yang ada di Taif binasa akibat melanggar atau akibat menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi menjawab, "Justru saya mengharap agar Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang yang mau menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu bagi." Nah, meskipun ketika Rasulullah SAW berdakwah, beliau disiksa, beliau mendapatkan cemoohan dan ditolak ajarannya, namun beliau tetap sabar, tetap ikhlas, dan tetap istiqomah di jalannya seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang-orang yang saat itu tidak mau menerima dakwahnya, maka Allah Subhanahu wa taala beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keturunan-keturunannya beragama Islam, dan alhamdulillah sekarang buktinya negeri Taif adalah kota Taif adalah salah satu kota yang ada di Mekah yang memiliki penduduk muslim sekitar 99% sesuai dengan sensus tahun 2020. Baik ananda sekalian, saya rasa pengantar untuk hari ini cukup. Silahkan berdiskusi, temukan masalah-masalah dan poin-poin penting yang ada dalam materi hari ini, kemudian bertanya dan bersiap untuk menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.